Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safia Dia Rizal dari kelas 12 MIPA 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi digital. Yang pertama adalah pengertian teknologi digital. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teknologi adalah segala sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Sedangkan digital adalah mengacu pada penggunaan bilangan 0 dan 1 atau bilangan biner dalam sistem sinyal yang digunakan. Yang kedua adalah perbandingan teknologi analog dengan teknologi digital. Teknologi analog biasanya cenderung menggunakan alat dengan program yang sederhana, seperti alat ukur analog. Kelemahan sistem teknologi analog biasanya terletak pada ketelitiannya. Dibanding sistem teknologi digital, teknologi analog berjalan lebih lambat. Hal ini sangat wajar mengingat teknologi digital merupakan perkembangan dari teknologi analog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niputu Aprilita Widiantari dari kelas 12 MIPA 8. Perkembangan teknologi digital. Pertama ada perkembangan komputer. Komputer generasi pertama diperkenalkan pada 1946 dengan nama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer oleh John Mauchly dan John Eckert. Dibangun dari 18.800 tabung vakum kaca, komputer generasi pertama memiliki bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter, serta menggunakan daya listrik 174 kW. Komputer ini digunakan dunia selama masa perang hingga tahun 1955. Tahun 1960-an, Amerika mengenalkan komputer generasi terbaru yang menggunakan transistor, sehingga komponennya tidak mudah panas dan lebih ringkas dari komputer generasi pertama. Pada 1964, ribuan transistor disatukan dalam sebuah integrated circuit atau IC chip yang kemudian menjadi ciri khas komputer generasi ketiga. Pada tahun 1971, Intel Corp mengembangkan pemadatan ribuan IC dalam sebuah chip yang disebut mikroprosesor, kemudian menjadikan komputer generasi keempat lebih ringkas lagi. Mikroprosesorlah yang kemudian menjadi awal kelahiran personal komputer atau PC. Setelah seri Pentium, kita memasuki era kecerdasan buatan atau AI dan pemrosesan yang lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan saat ini tengah dikembangkan bagaimana mesin dapat mengolah data dan informasi sebagaimana manusia dapat berpikir. Inilah generasi kelima saat ini. Selanjutnya ada lahirnya WWW. World Wide Web atau WWW adalah sebuah media yang bekerja pada teknologi jaringan dengan mengumpulkan data baik gambar, video, maupun teks pada sebuah server yang kemudian dapat diakses oleh setiap orang dari belahan dunia menggunakan aplikasi browser. WWW memanfaatkan jaringan internet dan dokumen yang dapat diakses kebanyakan ditulis dalam bahasa HTML atau Hypertext Markup Language. Ide menggunakan HTML dan WWW tidak dapat lepas dari sejarah perkembangan komputer sebagai perangkat keras yang digunakan. Diawali oleh Van Nerbas pada 1945 yang mengusulkan sistem sehingga dapat menyimpan informasi untuk digunakan di masa yang akan datang. Tim Berners-Lee kemudian mengembangkan penggunaan HTML, HTTP, serta URL pada tahun 1989 hingga 1991. Selanjutnya ada jejaring sosial. Jejaring sosial atau media sosial sendiri dianggap sebagai salah satu komunikasi berbasis internet. Setelah internet mulai digunakan pada 1970-an, tahun 1978 media sosial pertama tercipta yakni Bulletin Board System. Setelah WWW digunakan luas pada 1995, orang-orang mulai membuat situs pribadi dan berkomunikasi aktif melalui internet. Di masa inilah jejaring sosial semakin berkembang pesat. Tanggal 10 Juni kemudian ditetapkan sebagai Hari Media Sosial. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teknologi digital. Kelebihan teknologi digital pertama, pada saat transmisi data dapat tetap utuh. Yang kedua, sistem komunikasi dapat berlangsung secara fleksibel sehingga tidak bergantung pada jarak. 3. Efisien biaya. 4. Peralatan pada teknologi digital cenderung lebih stabil, praktis, dan ukuran lebih kecil, dan memiliki daya tahan yang baik. Yang kelima, dengan adanya stasiun pengulang atau repeater station, maka noise atau gangguan berupa cuaca buruk dapat diminimalisir.
Selanjutnya ada terjadinya kapasitas transmisi yang besar dan berbagai informasi dapat dihantarkan dalam sebuah jaringan tunggal melalui Integrated Service Digital Network atau ISDN. Selanjutnya ada kekurangan teknologi digital. Yang pertama itu ada pada proses digitalisasi, informasi dapat terjadi kesalahan karena tidak kompatibelnya satu alat dengan alat lainnya. Yang kedua ada teknologi analog yang mendominasi, misalnya dalam hal komunikasi, karenanya dibuat alat analog digital converter atau ADC dan digital analog converter atau DAC. Yang ketiga, biaya awal untuk mengadaptasi peralatan analog menjadi digital yang mahal, misalnya mengubah televisi menjadi radio. Penyimpanan data. Terdapat dua jenis penyimpanan dalam sebuah perangkat, yakni memori internal dan memori eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor perangkat biasanya. Memori internal juga merupakan memori utama yang difungsikan untuk menyimpan data atau program. Yang pertama ada memori internal. Terdapat dua jenis memori internal, yakni read-only memory atau ROM dan random access memory atau RAM. ROM adalah perangkat keras atau hardware di dalam komputer, biasanya berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca dan tidak bisa ditulis berulang-ulang. Data yang disimpan di dalam ROM tidak akan menghilang meskipun tidak terhubung dengan catu daya. RAM adalah perangkat keras yang isinya dapat diubah dan ditulis berulang kali. Jenis memori yang disimpan di RAM mudah menghilang dan menguap. Random artinya data yang disimpan di RAM dapat diakses secara acak. Umumnya, RAM memiliki kapasitas tertentu, misalnya 1 GB, 2 GB, dan seterusnya. Yang kedua ada memori eksternal. Memori eksternal adalah memori yang bersifat tambahan. Memori eksternal berfungsi untuk menyimpan data maupun program. Karena bersifat tambahan, memori eksternal mudah dibongkar pasang. Beberapa contoh memori eksternal yaitu hard disk, flash disk, zip drive, floppy disk, compact disk, dan closed storage. Selanjutnya ada transmisi data. Yang pertama ada sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang muncul secara kontinu. Sinyal analog mengubah informasi dalam bentuk karakteristik gelombang sinusoidal. Dua karakteristik terpenting dalam sinyal analog adalah adanya amplitude, fase, dan frekuensi. Yang kedua ada sinyal digital. 4 sistem bilangan yang biasa digunakan pada sinyal digital yakni bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Bilangan desimal terdiri dari 10 angka yang biasa kita temui dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Sistem bilangan biner merupakan sistem bilangan basis 2. Bilangan binari hanya terdiri dari 2 angka yakni 0 dan 1. Digit bilangan biner dinamakan binary digit atau bit. Sedangkan bilangan oktal terdiri dari 8 angka atau lambang, yakni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Bilangan dengan basis 16, penerapan format bilangan heksadesimal biasa terdapat di memori yang menyajikan karakter numerik dan non-numerik, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Yang ketiga ada media transmisi data, yaitu ada kabel. Kawat tembaga digunakan untuk mentransmisikan sinyal listrik. Pada awalnya, sinyal yang dikirimkan adalah sinyal dari jaringan telepon. Selanjutnya ada kabel pasangan terpilin, yaitu bentuk kabel yang terpilin membuat kabel jenis ini dapat meniadakan interferensi elektromagnetik luar. Selanjutnya ada kabel koaksial, adalah kabel yang terdiri dari 2 buah konduktor. Kabel ini banyak digunakan untuk mentransmisikan sinyal frekuensi. Sistem transmisi dengan menggunakan kabel ini juga memiliki kapasitas yang besar. Selanjutnya ada kabel serat optik, adalah media transmisi fiber atau kabel serat optik yang merupakan saluran transmisi terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan data dengan cara merubah sinyal listrik menjadi cahaya dengan memanfaatkan indeks bias kaca yang lebih besar daripada indeks bias udara, sehingga cahaya tidak mudah keluar dari kabel dan keutuhan data dapat terjaga.
Sumber cahaya yang digunakan adalah laser. Selanjutnya, laser efektif digunakan karena memiliki lebar spektrum yang sempit serta kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adriansyah dari kelas 12 MIPA 8. Jalur transmisi data. Yang pertama, multicast adalah proses komunikasi melalui suatu alat dengan banyak alat lainnya. Contohnya adalah server yang digunakan untuk mengakses internet. Sebuah server mampu melayani beberapa komputer dalam waktu yang bersamaan, asalkan komputer ini terhubung. Dalam proses multicast, komputer yang dihubungi mampu memberikan respon balik terhadap server. Yang kedua itu broadcast. Broadcast adalah proses pengiriman data atau informasi dari satu alat ke banyak alat-alat. Dalam proses broadcast, alat yang menerima informasi tidak bisa memberikan respon balik. Pemancar radio dan televisi adalah beberapa contoh yang menggunakan jalur transmisi broadcast. Yang ketiga itu unicast. Unicast merupakan kontak informasi yang terjadi pada satu alat pengiriman dengan satu alat penerima, misalnya sewaktu kita menggunakan telepon. Konfigurasi jalur transmisi data. Yang pertama, point to point. Dalam konfigurasi point to point, media saling terhubung antara satu peralatan dengan peralatan yang lain tanpa terbagi. Konfigurasi point to point sering digunakan pada beberapa peralatan seperti printer yang terhubung langsung dengan banyak komputer. Yang kedua itu point to multipoint. Proses point to multipoint disebut juga dengan akses multipoint. Pada proses ini, satu alat atau media dapat terhubung dengan beberapa alat lainnya. Penyiaran televisi adalah contoh proses transmisi data yang menggunakan konfigurasi point to multipoint, yakni ketika satu pemancar radio atau televisi dapat diakses atau terhubung dengan beberapa radio atau televisi. Ada arah kanal transmisi. Kanal transmisi dalam proses transmisi data dapat diilustrasikan sebagai pipa yang menghubungkan dua unit alat untuk mengirimkan datanya. Kedua peralatan tersebut saling terhubung sehingga memungkinkan untuk dilakukan transfer data dalam saluran atau jalur tersebut. Terdapat 3 jenis alur kanal transmisi, yakni yang pertama, simplex. Arah transmisi simplex disebut juga dengan istilah one way transmission. Arah kanal transmisi simplex hanya dapat melakukan komunikasi satu arah seperti yang pada pemancar televisi atau radio. Sinyal dari televisi atau radio hanya bisa diterima pendengar dan pendengar tidak dapat memberi sinyal balik. Yang kedua ada half duplex, disebut juga dengan either way transmission. Alur kanal ini dapat melakukan komunikasi atau transmisi data dengan dua arah, tetapi tidak dapat melakukan transmisi data secara bersamaan, melainkan harus bergantian. Walkie-talkie adalah contoh alat yang menggunakan transmisi data model half duplex. Yang ketiga itu ada full duplex. Arah transmisi full duplex disebut juga both way transmission. Kedua alat yang saling terhubung dapat melakukan transmisi data bersamaan, misalnya pada komunikasi di handphone dan internet. Mode transmisi. Yang pertama, parallel transmission. Parallel transmission berarti data dapat dikirimkan serentak menggunakan beberapa jalur sekaligus. Mode transmisi model paralel biasa menggunakan lebih dari satu media transmisi. Data akan dikirimkan secara terus-menerus menggunakan jalur-jalur yang disediakan sampai semua data selesai dikirimkan. Yang kedua, serial transmission.
Serial transmission hanya menggunakan satu jalur, di mana data akan dikirimkan secara bergantian hingga semua data dapat diterima oleh pengirim. Serial transmission ini memiliki dua metode transmisi, yaitu synchronous transmission dan asynchronous transmission. Kapasitas transmisi atau bandwidth adalah kemampuan maksimum dari suatu media atau alat untuk menyalurkan informasi dalam satuan waktu detik. Satuan yang digunakan untuk bandwidth adalah bit per second. Karena broadband frekuensi, yang kedua wideband. Wideband adalah pita dengan saluran kapasitas lebar dengan kemampuan lebih besar bila dibandingkan dengan narrowband. Sama halnya dengan narrowband, definisi yang diberikan di dunia industri berbeda-beda terhadap istilah ini. Contoh teknologi yang tergolong wideband dan broadband ini: